Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya lanjutkan kembali untuk bagian selanjutnya ya terkait peluang besar pangan lokal untuk dijadikan sebagai pangan fungsional. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana peluang pangan lokal khususnya di Indonesia dapat dijadikan sebagai pangan fungsional. Pertama, karena adanya keanekaragaman hayati di Indonesia, di mana Indonesia terkenal sebagai mega biodiversity country karena memiliki 30.000 spesies tanaman, 2.500-an tanaman obat yang telah teridentifikasi, serta banyak sekali hampir ratusan rempah, umbi, biji, serta buah tropis. Di mana dari konteks ilmiah, biodiversitas ini merupakan reservoir senyawa bioaktif yang belum dieksplorasi seperti santon pada kulit manggis, asiaticosida pada daun pegagan, antosianin pada ubi ungu, gingerol pada jahe, kurkumin pada kunyit, terpenoid pada daun kelor, serta senyawa proteolitik dari makanan fermentasi kedelai, contohnya pada subtilisin K2. Contoh dari enzim proteolitiknya yaitu subtilisin K2. Nah, Indonesia dapat menciptakan produk fungsional yang tidak dimiliki oleh negara lain, serta ini berpotensi untuk negara kita yang menjadi eksportir bahan baku bioaktif dalam skala global, jadi bukan hanya sebagai eksportir komoditas bahan mentah. Lalu adanya tren global menuju pangan alami, clean label, dan berbasis tanaman. Nah, dewasa ini konsumen di seluruh dunia lebih memilih produk yang alami, tanpa bahan sintetis, bebas pewarna kimia, berbasis tanaman, serta rendah gula dan rendah aditif. Produk dengan klaim kaya akan antioksidan, immune boosting, anti-inflammatory, serta gut health promoting ini meningkat permintaannya ya. Jadi banyak orang sekarang yang sudah sadar akan pentingnya kesehatan. Sehingga ini bisa menjadi peluang untuk produk pangan lokal Indonesia seperti kunyit, kelor, jahe, kulit manggis, tempe, moromi, serta daun pegagan sebagai produk premium natural functional foods. Lalu yang ketiga adanya potensi degradasi limbah pangan menjadi produk bernilai tinggi karena adanya proses upcycling food waste. Nah, di sini kita bisa lihat banyaknya limbah dari pangan lokal yang memiliki kandungan bioaktif yang tinggi seperti kulit pisang yang kaya akan fenolik, kulit manggis santon, ampas tahu isoflavon, ampas kelapa kaya akan serat dan fenolik, serta kulit kakao yaitu flavan 3-ol. Di mana di sini industri dapat menghasilkan produk fungsional bernilai tinggi dari limbah sehingga konsep zero waste dapat terimplementasikan. Serta UMKM dapat menghasilkan ekstrak antioksidan, serat pangan, serta tepung tinggi polifenol, di mana contoh dari pasar globalnya seperti Korea dan Jepang ya, yang telah sukses mengubah limbah pertanian menjadi functional ingredients. Lalu adanya fermentasi lokal sebagai teknologi bioaktivasi, contohnya seperti tempe, tape, moromi, bekasam, serta dadi yang menghasilkan peningkatan bioaksesibilitas senyawa karena adanya pembentukan peptida bioaktif ya, adanya pembentukan enzim spesifik seperti subtilisin K2 yang bersifat sebagai antitrombotik sehingga dapat dan juga dari hasil fermentasi ini dapat pangan tersebut dapat mengalami peningkatan aktivitas antioksidan dan aktivitas anti-diabetes. Oleh karenanya, Indonesia dapat menjadi pusat inovasi pangan fermentasi tropis yang setara dengan Jepang,
yaitu produknya natto dan miso, dan Korea dengan produknya kimchi dan doenjang, di mana potensi ini besar untuk produk yang kapsul enzim, minuman fermentasi, serta ekstrak dari peptida bioaktif. Lalu adanya potensi pasar pangan fungsional global yang sangat besar, di mana produk yang paling diminati ini seperti minuman fungsional, contohnya minuman herbal, ekstrak polifenol, kapsul antioksidan, makanan tinggi serat, adanya protein nabati fermentasi, serta adaptogen seperti ginseng, pegagan, dan kunyit. Nah, Indonesia di sini bisa masuk ke pasar ini dengan daun kelor, pegagan, temulawak, jahe merah, kulit manggis, ubi ungu, serta moringa base protein. Lalu adanya peluang terhadap pengembangan pangan fungsional untuk penyakit degeneratif, di mana sekarang ini penyakit degeneratif semakin meningkat ya. Contohnya hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Banyak senyawa bioaktif lokal sudah terbukti memiliki aktivitas pencegahan antihipertensi pada asiatikosaid pegagan, antiinflamasi pada kurkumin, antidiabetes pada ginjerol, antosianin yang merupakan antioksidan yang kuat, subtilisin K2 pada moromi yang merupakan antitrombotik alami, dan flavonoid pada daun kelor sebagai imunomodulator. Sehingga Indonesia dapat memproduksi pangan fungsional berbasis evidence, bukan sekedar tradisi atau kepercayaan. Lalu adanya peluang pemberdayaan petani, UMKM, serta industri lokal. Karena dari sektor pangan fungsional lokal ini dapat meningkatkan pendapatan petani, memperkuat rantai pasok domestik, serta menambah nilai produk pertanian hingga lebih dari 10 kali lipat. Nah, nantinya Indonesia dapat beralih dari ekspor bahan baku menjadi ekspor ingredient fungsional yang memiliki nilai tambah. Selanjutnya, peluang pangan lokal ini dapat kita lihat dari kemajuan teknologi dalam meningkatkan ketersediaan bioaktif. Nah, teknologi modern akan membuka peluang besar, misalnya nanoenkapsulasi untuk meningkatkan bioavailabilitas kurkumin dan flavonoid, adanya freeze drying ya untuk mempertahankan antosianin, spray drying untuk membuat ekstrak menjadi stabil, adanya teknik supercritical carbo CO2 extraction yang menghasilkan ekstrak murni tanpa residu pelarut, serta fermentasi yang akan dilakukan secara terkontrol yang akan meningkatkan kadar peptida bioaktif. Nah, apabila memang ya teknologi ini bisa dilakukan, maka Indonesia ini bisa berkompetisi lah dalam riset teknologi tropis, contohnya seperti nanoenkapsulasi herbal, probiotik lokal, serta bahan fungsional tropis. Nah, lalu peluang pangan lokal ini dapat ditinjau dari pangan lokal yang mendukung ketahanan pangan nasional. Nah, ketergantungan terhadap impor whey protein, vitamin premix, ekstrak herbal, serta flavoring sintetis ini bisa dikurangin dengan memanfaatkan sumber lokal, karena pangan lokal ini harusnya ya cenderung murah, tersedia sepanjang tahun, adaptif terhadap iklim, dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar global. Dan ini akan menjadikan ya pangan lokal kita sebagai strategi ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Lalu adanya peluang inovasi produk yang sangat luas, di mana pangan fungsional lokal ini dapat kita formulasikan menjadi produk minuman, seperti minuman kelor tinggi flavonoid, probiotik tempe cair, minuman pegagan penurun tekanan darah, serta minuman antosianin dari ubi ungu. Contoh dari produk yang makanan, cookies fungsional, snack bar, sorghum high fiber, biskuit, serta yogurt lokal dengan ekstrak herbal. Lalu ada juga produk ekstrak ya, kalau misalnya bisa kita fungsikan dengan secara optimal, kita membuat kapsul kulit manggis, serbuk kelor nanoenkapsulasi, serta ekstrak kurkumin.
Lalu dari produk fermentasi seperti moromi ekstrak subtilisin K2, tempe protein peptida aktif, fermentasi herbal. Nah, ini nih kita bisa kembangkan ya senyawa bioaktif ini nantinya menjadi minuman dan makanan fungsional di sini sehingga kita dapat melakukan dukungan terhadap ketahanan pangan dan ekonomi lokal karena adanya pemanfaatan pangan lokal berbasis bioaktif sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan aktif sintetis dan meningkatkan pendapatan petani. Lalu kita juga adanya dukungan teknologi baru seperti teknik enkapsulasi, fermentasi, dan ekstraksi hijau. Karena adanya inovasi tersebut memberikan peluang untuk menstabilkan, memformulasikan, dan memperluas aplikasi senyawa bioaktif. Sehingga apa? Nantinya UMKM akan meningkat penjualannya dan mengembangkan inovasi pangan daerah. Nah, telah dipaparkan ya pada part-part sebelumnya, di mana pangan lokal Indonesia, contohnya seperti temulawak, mengandung kurkumin sebagai senyawa bioaktif utama dan ini berperan sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Ada daun kelor juga yang kaya akan flavonoid dan vitamin C dan ini berpotensi untuk dijadikan minuman kesehatan serta kapsul suplemen. Lalu ada juga kulit manggis, senyawa bioaktif utamanya santon dapat kita jadikan sebagai suplemen antioksidan alami, daun pegagan di mana senyawa bioaktifnya berupa asiaticoside, di mana kita dapat membuat suatu produk di mana produk ini dapat menurunkan tekanan darah atau antihipertensi. Lalu produk moromi baik itu dari kedelai maupun ikan, senyawa bioaktif utamanya adalah enzim subtilisin K2 yang berfungsi sebagai antitrombotik alami. Jadi banyak ya peluang pangan lokal Indonesia untuk dijadikan sebagai pangan fungsional dan apabila dapat dimanfaatkan teknologi-teknologi ini dengan secara optimal, maka kita juga dapat bersaing di pasar global. Oke, kita lanjut ya di contoh soal. Misalnya ada soal dengan pertanyaan senyawa kurkumin pada kunyit diketahui memiliki bioavailabilitas yang rendah. Jika sebuah industri kecil ingin menghasilkan minuman kunyit yang efektif secara fisiologi, maka teknologi apa yang paling tepat digunakan? Maka secara kata kunci, teknologi yang dapat kita gunakan yaitu teknologi enkapsulasi. Baik itu nano enkapsulasi maupun mikroenkapsulasi karena teknik enkapsulasi ini dapat meningkatkan kelarutan, stabilitas, dan penyerapan kurkumin di usus sehingga efek biologisnya akan lebih terasa. Contoh soal nomor 2, dua produk UMKM mengklaim mengandung senyawa bioaktif tinggi dari kulit manggis. Produk A menggunakan pengeringan matahari sementara produk B menggunakan freeze drying. Menurut Anda, produk mana yang lebih mungkin mempertahankan kandungan santon? Nah, seperti penjelasan sebelumnya, ya jelas ya produk B karena dia menggunakan teknik freeze drying karena pada teknik ini melibatkan suhu rendah dan minim oksidasi sehingga senyawa polifenol dan santon yang sensitif terhadap panas tidak rusak. Soal nomor 3, sebuah penelitian menemukan bahwa kandungan flavonoid pada daun kelor berbeda antara musim hujan dan musim kemarau. Apa faktor penyebab utama variasi ini? Dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi standarisasi produk. Nah, jadi kita bisa lihat di mana variasi ini dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari, stres lingkungan, serta kadar air tanaman. Di mana hal ini pastinya akan menyulitkan standarisasi dosis karena komposisi bioaktif yang berubah-ubah tergantung dari musim dan kondisi tanam. Lalu soal nomor 4, seorang mahasiswa berpendapat bahwa semua pangan lokal dengan senyawa bioaktif tinggi otomatis dapat dikategorikan sebagai pangan fungsional. Setujukah Anda? Berikan alasan ilmiahnya. Jadi ya udah dijelaskan ya. Jawabannya pasti tidak setuju karena pangan fungsional ini pastinya kita membutuhkan
bukti-bukti ilmiah melalui uji in vitro, in vivo, dan uji klinis untuk mendukung klaim kesehatan. Jadi tidak serta-merta kita menganggap kalau kandungan bioaktif tinggi dapat kita klaim sebagai pangan fungsional ya. Jadi kandungan bioaktif tinggi tidak cukup memberikan suatu bukti karena dia belum terbukti memberikan efek fisiologi secara nyata. Lalu untuk contoh soal nomor 5, umbi gembili mengandung diosgenin yang bermanfaat sebagai anti diabetes. Namun banyak yang belum mengenal potensi ini. Menurut Anda, strategi pengembangan produk apa yang paling efektif agar gembili diterima di pasar? Jadi kita harus menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, diversifikasi produk seperti snack sehat dan tepung fungsional. Lalu kita melakukan edukasi kepada konsumen mengenai manfaat kesehatan dari umbi gembili. Lalu kita melakukan branding sebagai pangan lokal sehat dan bekerja samalah kita dengan UMKM dan influencer kesehatan. Untuk contoh soal nomor 6, jika saudara diminta menciptakan produk pangan fungsional berbasis pegagan, bentuk produk apa yang paling tepat? Jadi teman-teman di sini bisa melakukan suatu pengembangan produk pangan fungsional pada daun pegagan sebagai minuman herbal yang ready to drink, kapsul ekstrak pegagan, serbuk instan hasil enkapsulasi, di mana pegagan ini memiliki senyawa yang mudah rusak oleh panas sehingga bentuk kapsul atau serbuk berenkapsulasi dapat menjaga stabilitas dan memudahkan penyerapan. Contoh soal nomor 7, teknologi fermentasi sering diklaim dapat meningkatkan bioaksesibilitas dari senyawa bioaktif. Berikan contoh situasi di mana fermentasi tidak meningkatkan bioaktif. Nah, ini terjadi apabila kita melakukan fermentasi yang berlebihan. Pada contohnya tempe yang dapat menurunkan isoflavon akibat adanya degradasi oleh enzim mikroba. Penyebabnya karena waktu fermentasi yang terlalu lama, suhu tinggi, serta jumlah mikroba yang tidak terkontrol. Terus selanjutnya contoh soal nomor 8, sebuah UMKM ingin memanfaatkan ampas tahu sebagai sumber senyawa bioaktif. Namun ampas tahu cepat rusak dan mudah terkontaminasi mikroba. Lalu bagaimanakah solusi yang dapat digunakan untuk memperpanjang umur simpan sekaligus mempertahankan senyawa bioaktif? Maka kita dapat menggunakan metode pengeringan dengan oven bersuhu rendah atau freeze dry. Kita dapat menggunakan teknik fermentasi terkontrol, misalnya menjadi suatu tempe gembus, dan kita dapat menggunakan teknik enkapsulasi baik itu mikro maupun nano terhadap ekstrak fenolik, di mana ketiga teknik tersebut dapat menurunkan kadar air serta menghambat pertumbuhan mikroba dan melindungi senyawa bioaktif. Jika ada suatu soal, teman-teman disuruh merancang sebuah ide inovasi produk pangan fungsional menggunakan moromi sebagai sumber subtilisin K2. Jelaskan target konsumen dan manfaat kesehatannya. Nah, di sini kita dapat membuat suatu produk kondimen ya, kondimen moromi dengan fermentasi kedelai ataupun fermentasi ikan rendah garam dengan ekstraksi subtilisin K2. Kita juga bisa menggunakan mengekstraksi enzim subtilisin K2 lalu kita bentuk sebagai kapsul enzim. Nah, target konsumennya yaitu orang dengan resiko pembekuan darah yang tinggi serta pekerja dengan gaya hidup sedentari dan lansia. Karena ini akan bermanfaat sebagai antitrombotik alami, membantu mencegah penggumpalan darah serta meningkatkan sirkulasi peredaran darah, sirkulasi atau peredaran darah. Contoh soal yang terakhir, suatu produk minuman herbal diklaim mengandung antioksidan tinggi dari kulit pisang. Namun dalam ujinya, pada uji laboratorium ditemukan bahwa kandungan fenolik turun drastis setelah proses pasteurisasi. Lalu rekomendasi apa yang teman-teman berikan untuk memperbaiki proses produksi tersebut?
Nah, di sini kan di proses pasteurisasi. Kita di sini pasteurisasi ada dua jenis, ada HTST dan LTST. Maka kita pilih teknik pasteurisasi HTST, High Temperature Short Time. Kita turunkan kita high temperature, temperaturnya sesuai dengan pasteur, tapi kita lakukan dengan waktu yang cepat. Kita juga bisa menggunakan ekstraksi pada suhu rendah. Kita terapkan enkapsulasi, baik itu mikro maupun nano enkapsulasi sebelum pasteurisasi, atau kita dapat beralih ke teknologi freeze drying untuk menjaga komponen fenolik. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik ya teman-teman yang dapat teman-teman kerjakan pada forum diskusi, yaitu pertanyaannya apakah pangan lokal yang mengandung senyawa bioaktif dapat dikategorikan sebagai pangan fungsional. Tadi sudah dijelaskan dan ada juga di contoh soal ya teman-teman. Teman-teman bisa merujuk pada penjelasan dari saya maupun dapat membaca referensi dari sumber lainnya, artikel maupun textbook. Lalu soal nomor 2, bagaimana pendapat teman-teman tentang potensi pemanfaatan tanaman atau bahan pangan lokal yang kaya senyawa bioaktif dalam pencegahan penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, dan kanker. Di sini teman-teman dapat menjelaskan kaitan antara bahan pangan lokal dan manfaatnya. Seperti misalnya spesifiknya anti hipertensi, anti diabetes, dan anti kanker. Nah, di sini teman-teman dapat mengerjakan langsung pada forum diskusi dan due date-nya itu pada hari Minggu ya teman-teman. Minggu tanggal hari Minggu tanggal 7 Desember seperti itu. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan pertanyaan terkait potensi pangan lokal sebagai untuk dijadikan sebagai pangan fungsional, serta juga ada kuis yang nantinya bisa teman-teman isi ya pada kolom spada. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Saya harap semoga apa yang teman-teman peroleh pada pertemuan ke-14 ini dapat menjadi bahan pemantik teman-teman ketika teman-teman melakukan tugas akhir maupun mengembangkan bisnis pangan fungsional berbasis pangan lokal. Cukup sekian penjelasan dari saya. Sukses selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.